Shalom, Shalom, Yahobu. Yahobu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat BNKP Tangerang mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing secara live streaming. Kami pandu secara langsung dari Gereja BNKP Tangerang. Pada hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Adil Manjaya Luahambobo, Sarjana Teologia, Pendeta Fungsional BNKP Tangerang. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Shalom, Tuhan Allah beserta saudara-saudara. rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, 1 sampai 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah bila musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. 2. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman menunggu anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? 3. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tak berulang kali engkau oleh sayap-Nya berlindung. Mari kita mengerahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya.
telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, penuhi hati kami dengan Roh Kudus karena kebangkitan Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kuasa kebangkitan Anakmu menjadikan iman, kasih dan pengharapan kami semakin kuat dan hidup. Oleh karena Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, 1 sampai 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. 2. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri ini. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata,
Bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan, kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1, Tuhan Allah telah berfirman. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, mari kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di bukit Golgota dan yang telah bangkit kembali dari antara orang mati, kami percaya kebangkitan-Mu itu yang memberi jaminan bagi kami untuk bangkit kembali dan memperoleh hidup yang kekal. Namun, dalam kehidupan nyata kami sering melupakan kuasa kebangkitan-Mu itu dan jauh dari hadapan-Mu.
Kami menganggap bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena anugerah-Mu. Ampuni dan perbaharuilah hidup kami dalam menjalani hari-hari kami lalui. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami, tetapi ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu dan dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati dan sekarang telah bangkit demi membawa keselamatan bagi kami setiap umat percaya kepada-Mu. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing 1-2 menit untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa,
yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Jemaat berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Pada hari ini ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih kami jemaat-Mu telah menyerahkan persembahan sebagian dari berkat Tuhan yang sudah Tuhan Yesus titipkan dalam kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terima persembahan ini sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang akan mengelola persembahan di BNKP Tangerang, agar mereka dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan seluruh jemaat Tuhan yang telah menyerahkan persembahan, kiranya berkati seluruh kehidupan keluarga mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, hamba-Mu memohon ya Tuhan, bukakan jalan bagi mereka. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya kuat kuasa-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dalam diri anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 119 ayat 1 sampai 2. Nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman
kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami jemaat-Mu di BNKP Tangerang bisa merasakan pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Benar Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami, dan Allah yang memberikan kemenangan bagi kami. Hingga saat ini Tuhan, kami bisa merasakan kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu merenungkan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, bukakan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki lewat kebenaran firman Tuhan yang akan segera disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami. Terlebih saat ini juga hamba-Mu memohon ya Tuhan, kiranya berkati hati, pikiran, lidah dan bibir hamba-Mu, agar hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu, kami yang mendengarkan beroleh kekuatan yang baru dan kemenangan yang sejati yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Saya rindu kita baca firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan baca ayat yang ke-10 dan Bapak Ibu sekalian membaca ayatnya yang ke-11 dan seterusnya kita bergantian sampai ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau menyapa kita sekalian Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada minggu kedua Mei ini, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap menolong kita, bahkan tidak ada satupun jemaat Tuhan di BNKP secara khusus yang dinyatakan sakit atau mengalami kesulitan. Walaupun secara ekonomi pasti banyak yang terganggu ekonominya, tetapi kita jemaat BNKP patut bersyukur karena Tuhan selalu mengalirkan bantuannya lewat pemerintah dan lewat saudara-saudara kita yang masih mampu berbagi kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bisa melihat kalender gerejawi pada hari ini,
nama minggu kepada kita adalah katante, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya rasa nama minggu pada hari ini bukan nama minggu yang kebetulan katante, tetapi ini sungguh-sungguh kita orang percaya kepada Yesus, kita akan menyanyikan nyanyian keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya merenungkan nama minggu ini, bahkan juga firman Tuhan sebagai bahan khotbah kepada kita pada hari ini, dia berkata di ayat 10, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Dan kalau kita juga melihat judul perikop kita pada hari ini yaitu nyanyian kemenangan. Ini adalah suatu perpaduan yang menguatkan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika saya renungkan firman Tuhan ini, kira-kira apa sih Tuhan menginginkan kita mau bernyanyi dan menyanyikan kemenangan itu dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Ketika saya mencari dan merenungkan apa sih fungsi nyanyian dalam kehidupan kita. Kalau kesaksian Alkitab dalam Yakobus pasal 5 ayat 13, ternyata dia berkata di sana, hai jika di antara kamu ada yang gembira, hendaklah ia bernyanyi. Jadi bernyanyi itu adalah tanda bahwa ada sukacita, ada kegembiraan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Yang kedua, kenapa kita harus bernyanyi? Bernyanyi itu bukan soal suara yang bagus. Bernyanyi itu bukan soal syair yang bagus. Bernyanyi itu bukan soal musik yang bagus. Tetapi dalam firman Tuhan dia berkata bahwa ternyata bernyanyi itu adalah ekspresi dari iman. Ya berarti ekspresi dari hati yang paling dalam. Kita mau menyatakan bagaimana kesungguhan kita, pengharapan kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Ini kita bisa melihat dalam Amsal pasal 5 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Di sana jelas dikatakan bagaimana Allah ya mengatakan kepada bangsa Israel bahwa ternyata Tuhan tidak menginginkan suara-suara yang bagus kalau hatinya tidak bagus. Jadi ini mendorong kita bagaimana kita menyanyikan nyanyian keselamatan lewat ekspresi iman kita yang sesungguhnya. Yang ketiga, kenapa kita harus bernyanyi? Yang ketiga adalah nyanyian itu, pujian itu adalah tanda kemenangan. Ya, maka saya mau katakan bahwa lewat perenungan firman Tuhan pada hari ini dan lewat Minggu Katante pada hari ini, Allah telah menganugerahkan kepada kita kemenangan yang sesungguhnya. Amin. Dan yang keempat, ternyata ketika kita sering bernyanyi, ternyata ketika kita sering memuji Tuhan, maka lewat penyembahan pujian itu kita akan diberikan kekuatan yang baru. Tidak ada orang yang semakin lemah ketika ia bernyanyi dan memuji Tuhan. Ya, ada lagu yang sangat populer kalau kita nyanyikan penyembahan pujian yaitu kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Itu yang selalu menguatkan kita. Ya, apalagi di tengah-tengah badai yang sedang kita alami saat ini, banyak dikumandangkan lagu-lagu kemenangan yang memberikan kekuatan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, nama minggu dan juga judul perikop kita pada hari ini yang mendorong kita bagaimana kita harus menyanyikan nyanyian kemenangan dan keselamatan yang daripada Allah itu, karena sesungguhnya kemenangan dan keselamatan itu Allah sudah anugerahkan kepada kita. Lalu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
ketika kita bernyanyi, ketika kita memuji Tuhan, apakah kita begitu saja bisa melewati badai yang sedang kita alami? Saat ini kita tidak bisa pungkiri bahwa kita, dunia sedang menghadapi badai besar yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Tentu kita bertanya, apa sih badai besar yang sedang kita alami saat ini? Badai besar yang kita alami saat ini adalah penyakit menular yang ada di dalam dunia. Secara khusus juga di Nias, bukan hanya kepada manusia, ya, penyakitnya menular, tetapi ada juga sakit penyakit yang membuat semua ternak itu bisa mati sesaat. Dan itu juga mengganggu ekonomi warga kita Nias yang ada di Kepulauan Nias. Itu adalah badai besar yang kita hadapi. Apalagi badai besar yang kita hadapi saat ini adalah kekhawatiran. Ada banyak jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Itu juga badai besar yang sedang kita hadapi. Baru terganggunya ekonomi kehidupan keluarga jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan sampai kebutuhan pun berkekurangan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, badai yang sedang kita lalui saat ini tidak bisa ditengking dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi badai yang kita hadapi saat ini harus dihadapi dan dijalani. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, badai yang sedang kita hadapi saat ini tidak bisa ditengking. Bagaimanapun kita menengkingnya, maka kita harus menghadapi dan menjalani badai yang sedang berlalu saat ini. Ya, sekali lagi saya mau katakan, masalah persoalan tidak dapat ditengking. Tapi masalah dan persoalan itu harus dihadapi dan dijalani. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaan dalam kehidupan kita, bagaimana cara dan strategi kita menghadapi badai besar yang sedang menerpa kita saat ini? Ya, tentu disinilah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Dia akan memberikan trik dan strategi bagi kita, bagaimana cara kita supaya kita bisa lolos melewati badai yang sedang menerpa kehidupan kita. Sehingga nanti kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini menjadi penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu kemenangan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, sebelum saya melanjutkan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, ada sebuah ilustrasi. Dan ilustrasi ini saya mengambil dari dua macam ternak unggas. Ini sama-sama unggas, yaitu ayam dan Raja Wali. Mereka ini sama-sama mempunyai kelebihan dan kehebatan sendiri, tapi juga memiliki kekurangan tersendiri. Yang pertama kita belajar dari ayam. Ya, kalau ayam itu memiliki penciuman yang sangat bagus, dia tahu kapan badai itu akan segera datang. Ya, coba kita lihat kalau kita masih ingat yang hidup di kampung, sebelum angin kencang datang, sebelum hujan datang pada malam hari, pasti ayam pada bangun dan berkokok. Ya, itu pengalaman saya secara pribadi, ayam akan gelisah sebelum badai datang. Lalu setelah badai datang, apa yang dilakukan ayam? Apakah ayam mampu ya melalui badai besar? Coba kita lihat juga ayam. Sesudah ayam itu basah kuyup rambutnya, setelah itu dia kedinginan, apa yang ia lakukan? Apakah ia terus melewati badai itu? Tentu tidak. Apa yang dia lakukan adalah menepi dan berteduh. Dia takut menghadapi badai. Itulah ciri-ciri ayam. Walaupun ia memiliki kehebatan mencium ya kapan badai itu akan segera datang, tapi ia tidak mampu melewati badai dengan gagahnya seperti Raja Wali yang akan kita renungkan sebentar lagi. Ya. Jadi ayam ini selalu menjadi korban di tengah-tengah badai yang ganas. Walaupun ia memiliki kelebihan untuk mengetahui kapan badai datang, tetapi ia tidak bisa
melalui badai itu dengan gagahnya. Yang kedua, kita bisa belajar dari Raja Wali. Ya, kalau Raja Wali tidak pernah takut badai. Ketika badai datang, Raja Wali tak pernah takut. Justru ya, ia menantikan badai. Karena badai adalah salah satu kesempatan yang tepat buat Raja Wali. Bagaimana ia harus mengukur kekuatannya, kekuatan sayapnya, dan kemampuannya berterbang. Ya, jadi semakin kencang badai, semakin kencang angin yang menerpa Raja Wali, semakin tinggilah Raja Wali terbang. Itulah sifat Raja Wali atau karakter Raja Wali dalam menghadapi badai. Yang kedua, Raja Wali ini selalu mempersiapkan diri setiap waktu. Ya, sebelum badai datang, Raja Wali ini selalu mengambil waktu 40 hari mencabut bulu-bulu yang sudah lama bertumbuh supaya bertumbuh bulu-bulu yang baru. Ya, jadi ia menyisihkan waktunya 40 hari untuk menunggu supaya bulu-bulu yang baru bisa bertumbuh. Jadi sehingga nanti ketika ada badai, maka Raja Wali sudah siap mengalami atau berjalan atau hidup bersama atau melalui badai yang besar itu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kalau kita bertanya sikap apa yang harus kita ambil ketika kita menghadapi badai besar dalam kehidupan kita, maka jawabannya adalah sikap Raja Wali yang tidak takut badai, yang menggunakan badai itu sebagai ukuran kekuatan dan kemampuannya. Kiranya juga kita saat ini yang sedang diterpa badai besar dalam dunia ini, maka kita gunakanlah badai ini sebagai ukuran iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita masih setia? Apakah kita masih tetap taat kepada Tuhan atau bagaimana? Jawabannya ada dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tentu yang kedua yang harus kita renungkan dari sikap Raja Wali adalah mempersiapkan diri di setiap waktu. Ini yang harus kita renungkan. Kita harus mengambil waktu mempersiapkan diri di hadapan Allah, ya, supaya kita mampu melewati badai yang sedang kita lalui. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seseorang bisa dikatakan menang atau kalah setelah melalui pertandingan atau perlombaan dan tantangan. Ya, jadi kita tidak akan dikatakan seorang pemenang, kita tidak akan dikatakan seorang yang selamat kalau kita belum selesai mengikuti pertandingan atau perlombaan atau tantangan yang sedang diizinkan Allah hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah mereka yang menerima kemenangan itu? Siapakah mereka yang akan menyanyikan nyanyian keselamatan itu? Dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12, ada 3 ciri khas orang yang akan menyanyikan nyanyian keselamatan. Yang pertama adalah mereka yang percaya kepada darah anak domba Allah. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tantangan, persoalan, masalah apapun yang kita hadapi saat ini, mari kita kalahkan dia lewat kuasa darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Orang-orang yang menang itu adalah mereka yang mengimani pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sebagaimana Kristus telah menang, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus pasti akan mengalami kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
walaupun saat ini ada banyak yang mengandalkan bantuan dari pemerintah dalam menghadapi badai saat ini. Tetapi firman Tuhan dia berkata kepada kita, bahwa orang-orang yang menang itu adalah mereka yang mengimani pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maka itulah kekuatan kita, strategi kita, cara kita untuk menghadapi badai yang sedang berlalu. Ya, imanilah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Penebusan Kristus adalah pangkal utama bagi mereka, ya, bagi mereka orang kudus untuk menerima kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saat ini kita mau dimenangkan, ketika saat ini kita mau menang dalam melewati badai yang sedang berlalu, maka imanilah bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu yang memenangkan kita. Amin. Yang kedua, strategi atau cara kita memiliki kemenangan itu, yang kedua adalah mereka yang bersaksi tentang anak domba Allah. Ya. Di ayat 11b dia berkata, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi ternyata Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang dimenangkan itu tidak cukup hanya percaya terhadap pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tetapi juga harus menjadi saksi atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun saat ini ekonomi kita terganggu, walaupun saat ini aktivitas kita terganggu, walaupun saat ini seluruh seluk-beluk kehidupan kita lumpuh, maka jangan lupa tetap menjadi saksi di mana Yesus telah berkorban di atas kayu salib untuk memberikan kemenangan kepada saya dan kepada Bapak Ibu sekalian dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi mari kita terus menyaksikan bahwa Yesus itu benar-benar telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, memberikan kemenangan dan keselamatan bagi kita. Secara khusus di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita terus menyaksikan kehebatan Allah dan pertolongan Allah serta penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Tetaplah setia melayani Tuhan dalam situasi apapun. Jangan pernah takut menyaksikan bahwa Allah yang kita percayai itu dalam diri Yesus Kristus, dialah yang sesungguhnya yang memberikan kemenangan kepada kita. Yang ketiga yang harus kita renungkan adalah strategi dan cara untuk memiliki kemenangan dan keselamatan itu adalah yang ketiga, mereka yang rela berkorban bagi anak domba Allah. Ya, sekali lagi saya katakan, mereka yang rela berkorban bagi anak domba Allah. Ini tercatat di ayat 11c. Karena mereka tidak mengasihi nyawanya, mereka sampai ke dalam maut. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang dimenangkan itu, orang yang memiliki keselamatan itu adalah orang-orang yang tidak egois atau tidak hanya mementingkan diri sendiri. Ya, jelas dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah mereka yang rela berkorban demi anak domba Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada sedikit kontradiksi atau kontroversi yang terjadi di media sosial saat ini. Ketika ada orang yang berbagi, didokumentasikan dan orang mengatakan itu salah. Ketika juga orang mengatakan juga, ada yang mengatakan juga itu benar. Ya, maka saya mau berkata lewat firman Tuhan ini, ketika saat ini kita masih rela berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan, ketika saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbagi, marilah korbankanlah keegoisan kita, korbankanlah kebutuhan kita secara pribadi, bagilah bagi orang yang saat ini membutuhkan. Ya, jadi itulah
orang-orang yang dimenangkan dan akan memiliki keselamatan itu ketika rela berkorban untuk memuliakan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Komitmen dan berani menerima tantangan atau resiko, sebab tujuannya hanya untuk kemuliaan Allah. Jadi setiap tindakan kita, setiap aksi-aksi kita dalam memuliakan Tuhan, pasti ada resiko dan tantangan yang akan kita hadapi. Tapi lewat firman Tuhan ini, Dia menguatkan kita. Kenapa? Karena sikap kerelaan inilah yang membuat kita layak mendapatkan kemenangan dan menyanyikan nyanyian kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mengambil sikap rela berkorban saat ini. Ketika kita masih memiliki kekuatan untuk mengorbankan sedikit bagi sahabat-sahabat kita yang membutuhkan saat ini, marilah relakan itu. Tetapi semata-mata hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin ke depan kita akan mendengar ada banyak yang harus menanggung resiko, menanggung tantangan dalam tindakan-tindakan mereka. Tetapi yang harus kita ketahui, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus, marilah terus mengorbankan kepentingan-kepentingan secara pribadi untuk kepentingan banyak orang. Sikap kerelaan itu, relakanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga itulah yang membuat kita menerima dan mendapatkan kemenangan yang sejati. Karena kenapa Bapak Ibu? Sukacita yang akan kita terima tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Karena Kristus telah menang, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus pasti mengalami kemenangan. Sekali lagi saya mau katakan, sukacita yang akan kita terima tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Karena Kristus telah menang, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus pasti mengalami kemenangan. Ayat hafalan kepada kita pada hari ini terambil dari Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-12a, berkata demikian, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu yang sekalian yang diam di dalamnya. Sekali lagi saya baca, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Jadi ketika kita berani mengorbankan diri kita untuk kemuliaan Tuhan, ketika kita berani menyaksikan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ketika kita mengimani pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yakinilah bahwa kita akan menjadi orang-orang yang menang dan yang bersukacita di dalam surga. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, dan kiranya firman Tuhan ini yang dapat menguatkan kita sehingga kita mampu melewati badai yang sedang berlalu pada saat ini. Mari kita sama-sama katakan, yes, saya dimenangkan. Yes, saya dimenangkan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Kami bersyukur bahwa firman-Mu dapat menguatkan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Bagaimana kami harus melalui badai yang sedang berlalu saat ini. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua melakukan firman Tuhan yang telah kami renungkan pada hari ini. Dalam diri anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku suka menuturkan cerita-Mu
kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. jemaat duduk. Warta jemaat disampaikan oleh majelis. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari Jemaat BNKP Tangerang, majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas kebersamaan kita dalam mengikuti ibadah secara langsung pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2021. Minggu 17 Mei 2020 pukul 9 WIB, kebaktian tetap dilaksanakan secara online. Kami pandu dari Gereja BNKP Tangerang, pengkhotbah, pendeta jemaat, liturgos, Satuani Hakiriso, firman kasih Telang Banua, petugas selengkapnya dapat dibaca dalam warta. 2. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 9 WIB adalah ibadah secara online untuk jemaat seresor 45 yang dipandu oleh BPMR 45 BNKP. Pengkhotbah, Pendeta Lala Arowarubu MTH, Preses Resor 45 BNKP. Liturgos, Pendeta El Karya Christian Telang Banua MA MTH, Pendeta Jemaat BNKP Tangerang. Petugas selengkapnya dapat dibaca dalam warta. 3. Latihan persiapan kebaktian Minggu pada hari Kamis 14 Mei 2020 pukul 19 WIB. Mohon kehadiran komisi ibadah, petugas dan pendeta jemaat. 4. Latihan persiapan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Minggu 17 Mei 2020 pukul 14 WIB. Mohon kehadiran komisi ibadah, petugas, pendeta jemaat, Preses Resor 45 dan BPMR 45 BNKP. 5. Kegiatan katekisasi Sidi pada hari Sabtu 16 Mei 2020 dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom masing-masing katekumen. Pelayan Satuani Hakiriso Ama Grace Jebua, tema
Sejarah dan perkembangan gereja BNKP Jemaat Tangerang. 6. Warga jemaat yang ulang tahun dalam minggu ini sebanyak 29 orang. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. 7. Laporan kas mingguan BNKP Jemaat Tangerang. Saldo kas gereja minggu lalu Rp122.585.276. Jumlah penerimaan dalam minggu ini Rp12.712.580. Jumlah pengeluaran dalam minggu ini Rp2.187.900. Saldo kas gereja sampai dengan minggu ini Rp133.109.976. Panduan ibadah online BNKP Jemaat Tangerang selengkapnya dapat dibaca dalam warta. 9. Panduan pengumpulan persembahan dapat dikumpulkan melalui amplop atau tempat yang dikhususkan oleh keluarga untuk kemudian dikumpulkan di gereja ketika suasana telah kondusif kembali, dan bisa juga dengan melakukan transfer melalui rekening yang tertera BNKP Tangerang dengan memberi kode unik yaitu tanggal pengumpulan persembahan di 3 angka terakhir nominal uang yang ditransfer. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta. Berita lahir. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga Arofati Gea dan Moslina Lase, sektor Bethlehem, atas kelahiran anak pertama, laki-laki, pada hari Rabu 6 Mei 2020 di Rumah Sakit Bunda Sejati. 11. Selesai pembacaan warta ini akan dikumpulkan persembahan persepuluhan. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengumpulkan persembahan persepuluhan dan kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 ayat 1 sampai 2. Bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat berdiri. Untuk persembahan persepuluhan yang telah saudara bawa ke dalam rumah Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Pada hari ini ya Tuhan,
kembali kami datang di hadapan-Mu bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih mulai awal ibadah kami hingga sebentar lagi kami akan lanjutkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi itu karena anugerah yang terbesar yang Engkau izinkan dalam kehidupan kami. Walaupun ibadah kami pada hari ini dipimpin secara online, tetapi tidak mengurangi rasa persekutuan kami dalam kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Dan saat ini kami mau datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mau membawa doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu ampuni dan kasihanilah kiranya kami, agar kami layak datang di hadapan-Mu pada hari ini. Saat ini hamba-Mu mau berdoa buat seluruh warga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini Tuhan. Kiranya berkati seluruh kehidupan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan. Jamah kehidupan mereka ya Tuhan. Sembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Berkati obat dan makanan yang dikonsumsi, supaya menjadi alat-Mu menyembuhkan penyakit dalam tubuh mereka. Terlebih ketika saat ini ada jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari kebutuhan, yang bergumul dalam melanjutkan kehidupan sehari-hari. Terlebih ada banyak jemaat Tuhan yang saat ini pekerjaannya terganggu, bahkan banyak yang dikeluarkan dari tempat pekerjaan. Oleh karena itu hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan, kiranya cukupkan semua kebutuhan mereka. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan, bagaimana mereka harus melewati badai yang sedang berlalu saat ini. Sebab kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu yang telah kami renungkan, Engkau menganugerahkan kepada kami kemenangan yang sejati. Bapa dalam surga, ketika saat ini juga ada warga jemaat Tuhan yang sedang bergumul karena iman setia dan pengharapan mereka sering diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai persoalan yang mereka hadapi dalam dunia ini. Oleh karena itu hamba-Mu memohon ya Tuhan, kiranya Engkau kuatkan dan teguhkan iman dan percaya mereka serta pengharapan mereka terhadap Engkau, agar tidak diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pencobaan yang mereka alami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga hamba-Mu mau berdoa, mau serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di BNKP Tangerang pada hari ini. Baik yang mengikuti ibadah secara online maupun yang tidak berkesempatan mengikutinya. Mungkin ada berbagai kendala dalam mereka mengikuti ibadah secara online saat ini. Mungkin ada saudara kami yang tidak mempunyai handphone. Ada saudara kami yang tidak mempunyai uang saat ini untuk membeli paket mereka. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, doa kami pada hari ini, mereka bisa menikmati sukacita damai sejahtera yang daripada Engkau. Bapa dalam surga, saat ini juga hamba-Mu mau berdoa, mau serahkan ke dalam tangan-Mu semua program pelayanan yang ada di BNKP Tangerang. Kiranya Engkau berkati, berikan kesehatan, kesepikiran bagi seluruh pelayan di BNKP Tangerang. Kami pendeta, Satuan Nihak Keriso, dan seluruh ketua-ketua komisi. Engkau berkati Tuhan, beri kami kesatuan, kesehatan, kesepikiran, agar kami dapat melakukan pelayanan yang sudah Engkau percayakan bagi kami dengan setia dan sungguh-sungguh. Pada saat ini juga hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan, mau serahkan ke dalam tangan-Mu bencana yang sedang dialami oleh dunia saat ini, secara khusus di negara kami Indonesia. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya yang sakit, yang saat ini terbaring di rumah sakit Tuhan, Engkau jamah tubuh mereka, Engkau sembuhkan mereka Tuhan dari virus yang sedang menular saat ini. Sebab kami percaya hanya Engkau yang mampu menyembuhkan setiap orang yang sakit, yang terinfeksi oleh virus corona saat ini. Berkati seluruh tim medis yang menangani saudara-saudara kami yang sakit saat ini. Bapa dalam surga, terlebih yang sudah mengalami duka cita
kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau hibur seluruh keluarga yang ditinggalkan, agar mereka bisa mengandalkan Engkau dan menjadikan duka cita ini sebagai kekuatan mereka untuk lebih mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah merancang kecelakaan dan duka cita dalam hidup kami. Tetapi yang Kau rancang adalah damai sejahtera dan sukacita. Bapa dalam surga, saat ini juga hamba-Mu mau berdoa, mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, persembahan yang telah dikumpulkan oleh umat-Mu pada hari ini. Baik persembahan syukur, terlebih persembahan perpuluhan yang telah dikumpulkan lewat kantong-kantong persembahan dalam kehidupan keluarga mereka pada hari ini. Kiranya Engkau terima persembahan setiap umat-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepadamu. Berkati seluruh warga jemaat Tuhan, berkati pekerjaan, berkati juga semua apa yang merupakan rencana-rencana mereka dalam kehidupan keluarga mereka. Dan cukupkan semua kebutuhan mereka. Limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa secara khusus buat saudara kami Arofati Gea yang bersukacita dalam minggu ini Tuhan, di mana Engkau telah menitipkan kepada mereka seorang anak. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, kiranya pemulihan ibu dan juga pertumbuhan anak Engkau berkati, agar keluarga ini nanti dapat menyaksikan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Janganlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi di atas kami. Dalam diri anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terlebih di mana Engkau telah mengajari kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Kristus dalam setiap aspek kehidupanmu, dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Ayatnya yang kedua. Sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku.
Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Jemaat duduk dan ambil saat teduh sejenak. Kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya.